Konsentrasi Operasional, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pelita Bangsa. Dalam video kali ini, saya akan membahas sebuah skenario yang sangat relevan di era digital, yaitu tantangan besar yang dihadapi perusahaan multinasional dalam mengelola variabilitas di lingkungan supply chain 4.0. Supply chain 4.0 adalah era di mana rantai pasok tidak lagi berjalan secara linear, melainkan terhubung secara digital, dinamis, dan real time. Namun di balik kemajuan teknologi ini muncul tantangan yang kompleks, mulai dari fluktuasi permintaan, gangguan pasokan, hingga ketidakpastian proses produksi. Sebagai mahasiswi yang juga bekerja di bagian PPIC, saya melakukan telah kritis terhadap 3 kelompok artikel ilmiah untuk merumuskan framework solusi yang dapat menjawab tantangan tersebut. Baik, mari kita mulai di temuan yang pertama, yaitu strategi operasi di era digital. Artikel dari Jati Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, dan Taylor Francis menunjukkan bahwa strategi operasi harus bertransformasi dari pendekatan linear dan reaktif menjadi sistem yang agile, resilient, dan berbasis digital. Perusahaan perlu membangun kapabilitas absorptif, yaitu kemampuan untuk mengenali, menyerap, dan menerapkan teknologi baru secara efektif. Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan budaya organisasi dan struktur pengambilan keputusan. Sistem ERP, SCM, berbasis cloud dan dashboard analitik real-time memperkuat visibilitas dan respons. Namun trade-off yang muncul cukup signifikan, yaitu antara fleksibilitas dan efisiensi biaya, antara kecepatan respons dan kompleksitas teknologi, serta antara visibilitas dan beban data. Baik, temuan yang kedua adalah tentang peran forecasting lanjutan. Dalam menghadapi permintaan yang sangat fluktuatif, pendekatan forecasting tradisional seperti ARIMA dan exponential smoothing tidak lagi memadai. Artikel dari MIT, MDPI, dan ResearchGate menunjukkan bahwa model machine learning seperti LSTM, Attention-Based Deep Learning, and Deep Neural Network mampu menangkap pola musiman, disrupsi, dan variabel eksternal seperti cuaca dan promosi. Akurasi model diukur menggunakan MAPE, RMCE, MAE, dan cross-validation temporal. Tantangan utama adalah interpretabilitas, karena model yang sangat presisi seringkali sulit dijelaskan pada manajemen non-teknis. Oleh karena itu, integrasi dengan dashboard visual dan sistem pengambilan keputusan menjadi sangat penting. Oke, lanjut ke temuan yang ketiga adalah tentang SQC untuk variabilitas cepat. Artikel dari Unpad dan UGM menunjukkan bahwa jenis control chart seperti exponentially weighted moving average dan cumulative sum paling efektif untuk mendeteksi pergeseran kecil, namun cepat dalam proses produksi. Exponentially weighted moving average sensitif terhadap perubahan rata-rata. Nah, sementara cumulative sum mampu mendeteksi pergeseran sistematis. Penerapan digital SPC melalui sensor IoT dan cloud dashboard memungkinkan deteksi real-time terhadap anomali proses. Namun, sistem yang terlalu sensitif bisa menghasilkan false alarm, sehingga perlu pengaturan ambang batas yang tepat dan pelatihan operator dalam membaca sinyal chart. Baik, dari ketiga temuan ini, saya merumuskan sebuah framework solusi terintegrasi untuk menghadapi variabilitas supply chain 4.0. Di sisi operasi, perusahaan perlu mengadopsi strategi yang agile dan resilient, didukung oleh ERP dan sistem cloud. Di sisi forecasting, model machine learning dan skenario planning harus diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan produksi. Di sisi quality control, SPC digital dengan exponentially weighted moving average dan cumulative sum harus diterapkan untuk mendeteksi anomali proses secara cepat dan akurat. Framework ini tidak hanya berbasis teori, tapi juga saya refleksikan melalui pengalaman saya di PPIC. Saya percaya juga bahwa solusi yang efektif harus menggabungkan teknologi, proses, dan kesiapan sumber daya manusia. Dengan pendekatan yang terintegrasi, perusahaan dapat membangun sistem supply chain yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan di era digital. Baik, terima kasih telah menyimak presentasi saya kali ini. Semoga insight dan framework yang saya bagikan dapat menjadi referensi strategis bagi perusahaan dan praktisi yang ingin bertransformasi secara nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.